Semua, salam sehat bersama Herbal. Kembali lagi di channel Exploring Herbal. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait yang mana sih yang lebih efektif antara sereh dan temulawak untuk mengatasi karies gigi. Yuk, simak bersama-sama. Kita perlu tahu, apa itu karies gigi? Karies gigi adalah kondisi kerusakan pada bagian terluar atau yang disebut enamel dan terdalam atau dentin dari gigi itu sendiri. Nah, gejalanya seperti apa? Yang pertama, terasa sakit pada gigi yang munculnya secara tiba-tiba. Kemudian gigi menjadi lebih sensitif. Hal ini termasuk perasaan nyeri ringan hingga parah saat kita makan atau minum yang panas, manis, ataupun dingin. Kemudian, mulai terlihat lubang pada daerah gigi. Dan yang terakhir tentunya bau mulut. Karies itu ada 3 jenis, yaitu karies superficialis, karies media, dan karies profunda. Yang pertama, karies superficialis sesuai namanya hanya di tahap superficial. Jadi karies hanya terdapat pada bagian enamel saja. Yang kedua, karies media. Pada kasus ini, kurang dari separuh bagian dentin telah terkena karies. Dan jenis karies yang paling parah yaitu disebut karies profunda, di mana karies mengenai setengah bagian dentin. Dan pada kasus ini terkadang sudah mencapai pulpa. Seram sekali bukan karies gigi itu? Sebelum masuk ke terapi herbalnya, kita perlu tahu apa saja faktor penyebab terkena karies gigi. Yang pertama tentunya perawatan gigi yang buruk. Hal ini terjadi apabila kita tidak menyikat atau membersihkan gigi dengan benar. Misalkan tanpa menggunakan benang gigi atau penyikatan gigi yang tidak teratur atau tidak rutin sehingga masih menyisakan sisa makanan ataupun plak pada gigi. Yang kedua, apabila kita mengkonsumsi karbohidrat tertentu seperti minuman buah, soda, pencuci mulut, permen, dan kue yang menyebabkan karies gigi. Yang ketiga, asam lambung. Asam lambung apabila dia naik ke saluran rongga mulut, maka dapat terkena gigi, misalkan pada kasus muntah, dan dapat menyebabkan karies gigi. Yang keempat, terlalu sedikitnya air liur. Padahal, air liur dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan dari gigi dan mengurangi bakteri pada mulut yang menyebabkan pembusukan. Yang kelima, tidak cukupnya fluor. Fluor yaitu zat alami yang mengandung mineral dan membantu mencegah lubang serta dapat memperbaiki kerusakan gigi tahap awal. Nah, yang terakhir ini kejadian infeksi. Jadi, ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi karies gigi. Nah, pada gambar ini kita melihat proses dari awal hingga terjadinya karies gigi. Nah, proses terjadinya dimulai dengan penumpukan plak. Jadi sisa makanan yang menempel dan menjadi plak adalah awal mula penyebab karies gigi. Kemudian terbentuk asam laktat. Nah, sukrosa yang terdapat pada sisa makanan tadi dapat memicu datangnya bakteri dan membentuk asam laktat pada area sekitar gigi. Yang ketiga, demineralisasi email. Jadi, asam laktat yang telah terbentuk tadi menurunkan pH atau derajat kebasahan atau keasaman mulut hingga mencapai 5,5 dan menyebabkan larutnya mineral enamel gigi. Nah, keempat, terjadilah karies gigi, di mana rusaknya email gigi akhirnya menimbulkan karies dan masalah infeksi pada gigi. Karies gigi bisa mempengaruhi struktur gigi, bahkan bisa menyebabkan gigi berlubang dan tanggal. Oleh karena itu, kenalilah prosesnya dan penyebabnya sehingga kita terhindar dari karies gigi ya. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa salah satu penyebab karies gigi adalah infeksi. Jadi infeksi bakteri salah satunya. Nah, sebenarnya infeksi bakteri ini tidak hanya satu, tapi banyak strain bakteri yang dapat memicu terjadinya karies gigi hingga gigi berlubang. Di antaranya Lactobacillus acidophilus, Streptococcus mutan, Odontomyces viscosus, kemudian ada Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis,
dan Streptococcus salivarius. Nah, itu jenis-jenis atau strain bakteri yang paling banyak ditemui. Namun Streptococcus mutans lah yang paling banyak atau paling dominan ditemukan dan paling dominan menyebabkan karies gigi. Nah, bakteri ini termasuk bakteri gram positif. Dia bersifat non-motil atau tidak bergerak, berdiameter 1 hingga 2 mikrometer, termasuk bakteri anaerob fakultatif. Bentuknya bulat atau bulat telur, tersusun seperti rantai dan tidak membentuk spora, seperti terlihat pada gambar. Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 18 hingga 40 derajat Celcius. Bakteri Streptococcus mutans biasanya ditemukan pada rongga gigi manusia yang luka dan menjadi bakteri yang paling kondusif menyebabkan karies untuk email gigi. Nah, bakteri ini bersifat asidogenik, yaitu menghasilkan asam asidurik yang mampu tinggal pada lingkungan asam dan menghasilkan suatu polisakarida yang lengket yang disebut dengan dekstran. Nah, ini dapat memicu datangnya atau berkumpulnya bakteri-bakteri strain lain yang memperburuk kondisi karies dan lubang gigi. Lalu, terkait dengan potensi infeksi oleh Streptococcus mutans yang menyebabkan karies gigi, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengembangkan alternatif antibiotik. Salah satunya adalah penelitian terhadap aktivitas antibakteri dari bahan-bahan alam. Penelitian dengan bahan tanaman dapat dilakukan dalam mengembangkan alternatif untuk menghambat dan membunuh bakteri. Beberapa tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk mengobati dan menghambat bakteri, khususnya Streptococcus mutans, dalam berkembang biak, yaitu seperti serai wangi dan temulawak. Namun, manakah di antara kedua tanaman obat ini yang lebih efektif? Kita bahas terkait serai wangi yuk. Serai wangi memiliki nama latin Cymbopogon nardus. Tanaman ini seperti halnya tanaman obat yang lain juga memiliki banyak kandungan fitokimia. Nah, beberapa kandungan fitokimia yang dinyatakan berpotensi sebagai antibakteri yaitu minyak atsiri, senyawa fenolik, flavonoid dan juga saponin. Nah, pernah terdapat penelitian sebelumnya pada tahun 2017 yang membandingkan antara efektivitas serai wangi, sirih hijau, dan juga jahe merah dalam menghambat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus mutans. Nah, dalam konsentrasi 20%, serai wangi memiliki efektivitas paling tinggi dibandingkan sirih hijau dan juga jahe merah, diukur dari besarnya diameter hambat. Lalu temulawak. Temulawak memiliki nama latin Curcuma santorisa. Temulawak juga memiliki beberapa kandungan fitokimia. Di antaranya flavonoid, saponin, tanin, minyak atsiri, dan kurkuminoid. Nah, kandungan senyawa fitokimia ini juga dinyatakan mampu dalam menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri. Pada penelitian sebelumnya, temulawak juga pernah diujikan terhadap bakteri Streptococcus mutans dan diperoleh bahwa konsentrasi efektif dari temulawak yaitu pada konsentrasi 1 hingga 5% bobot per volume. Untuk membandingkan manakah dari serai wangi dan temulawak yang lebih efektif, harus dilakukan penelitian head to head atau dengan kata lain, penelitian yang secara langsung membandingkan antara kedua bahan ini. Nah, penelitian tersebut pernah dilakukan pada tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2021 berupa artikel ilmiah. Nah, pada penelitian tersebut, perbandingan efektivitas kedua tanaman ini dibuktikan melalui penelitian in vitro menggunakan cawan Petri dengan parameter daya hambat. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di tabel ini terlihat nilai rata-rata diameter hambat dari ekstrak serai wangi
pada konsentrasi 20% dan ekstrak temulawak pada konsentrasi yang sama dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Nah, di sini ada 9 buah sampel dan dilakukan 9 kali pengukuran diameter hambat juga terhadap masing-masing ekstrak dan kontrol. Negatifnya berupa DMSO. Nah, dari penelitian ini diperoleh nilai rata-rata diameter hambat dari ekstrak serai wangi yaitu lebih besar, sebesar 12 plus minus 0,23 mm, sedangkan ekstrak temulawak lebih kecil yaitu 9 plus minus 0,27 mm. Nah, semakin luas diameter hambat yang dihasilkan menandakan bahwa ekstrak uji semakin efektif dalam menghambat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus mutans. Dengan kata lain, yang lebih efektif yaitu ekstrak serai wangi. Namun, tentu untuk menyatakan ekstrak serai wangi lebih efektif perlu dilakukan sebuah uji statistik. Nah, di gambar ini menampilkan hasil dari uji statistik yang dilakukan antara efektivitas ekstrak serai wangi dan efektivitas ekstrak temulawak. Nah, dari pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian komparasi diperoleh bahwa efektivitas kedua sampel ini signifikan berbeda. Dengan kata lain, memang benar ekstrak serai wangi berbeda secara signifikan dibandingkan efektivitas dari ekstrak temulawak. Jadi, sudah tahu kan mana dari kedua sampel tadi yang lebih efektif? Tentu adalah serai wangi. Nah, berdasarkan penggolongan respon hambatan untuk pertumbuhan bakteri yang dinyatakan oleh Davis dan Stout pada tahun 1971. Nah, kategori daya hambat dari serai wangi tergolong kuat, sedangkan kategori daya hambat dari temulawak tergolong sedang. Oleh karena itu, cocok bukan memanfaatkan bahan alam sebagai pencegahan ataupun penanganan karies gigi akibat infeksi bakteri Streptococcus mutans. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, serai wangi ini dapat direbus. Nah, pada konsentrasi efektifnya yaitu 20%. Misalkan 20 gram serai wangi direbus dengan 100 ml air. Perebusannya bisa sekitar 15 hingga 30 menit. Nah, air rebusannya tersebut disaring lalu digunakan sebagai obat kumur sehari-hari. Nah, jadi itu video kali ini membandingkan efektivitas serai wangi dan temulawak yang dimenangkan oleh serai wangi. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalau ingin membaca lebih detail terkait hasil penelitian ini, bisa membaca artikelnya di link DOI berikut atau bisa juga membaca artikel di website di bawah ini. Bye-bye, sampai jumpa di video Exploring Herbal berikutnya.